Baru kerekam. 11 huruf dan di dalamnya ada 5 makhraj. 5 makhraj ini nanti menjadi rumah dari 11 huruf. Huruf apa aja? An-nun, ar-ra, Allah, wadzal, wassa, watta, waddal, watta, wassad, wassin, wazzai. Nah, gambar yang ada di layar suratun tawdihiyah libayanil farqu bainal manatiqal 'ammah. Gambar pertama ini dia mau menunjukkan perbedaan antara tempat-tempat secara umum dari ujung lidah. Gambar pertama, apa itu tulisannya teman-teman? Gambar yang pertama sebelah kanan. Toroful lisan. Toroful lisan. Di sini pas adzan, kita berhenti dulu ya. Baik, Ustazah. Hai, Sada. Ya, bisa dimatikan dulu. Dan mungkin sekalian saya izin sholat isya aja, karena pengalaman kalau nggak langsung sholat nanti apa ya, terlalu malam tuh sih. Teman-teman kalau mau sholat ya nggak apa-apa. Iya, baik. Tafadhol Iya. Ustazah. Teman-teman solehah, sudah siap semuanya? Atau Siap. masih? Oh iya, Masya Allah. Yang lainnya sudah ya? Ustazah sudah mau mulai lagi melanjutkan materinya? Ya, Sada. Ah ya, Siap. Alhamdulillah. Tafadhol Ustazah. Iya. Nah, tadi di gambar ini saya tadi sempat bertanya, di gambar pertama itu ada area yang apa ya, yang di kotak itu ya. Nah, dia mau menunjukkan area yang di kotak ini disebut dengan, di situ tertulis toroful lisan. Ya, tertulis di situ toroful lisan. Berarti nanti huruf-huruf yang dia disebutkan keluarnya dari toroful lisan, maka area yang dipakai ya seluas yang di kotak itu. Mungkin nanti ada huruf ta, dal, po, ya. Ada sadabo, ya. Oh, apa? Kayaknya kepental tadi. Nah, itu huruf-huruf yang toroful lisan nanti dia keluarnya dari yang ditandai itu ya. Terus yang sampingnya namanya roksul lisan. Nah, kita harus dapat bedakan mana area toroful lisan dengan roksul lisan. Di mana dari toroful lisan nanti ada makhraj, dari roksul lisan juga akan ada makhraj huruf yang keluar dari situ. Ya. Ya. Gambar berikutnya. Sebentar saya. Nah, di situ maaf saya kembali ke gambar tadi ya. Di situ ada keterangan ra'sul lisan au mustaqdidu mustaq mustadikkuhu mustadikkuhu. Nah, mustadikkun, makna mustadikkun ini adalah bagian yang lancip. Nah, jadi ujung lidah kita itu kan kalau kita julurkan seperti itu kan dia akan melancip tuh ya. Nah, jadi nanti area lancip ini ada makhraj. Terus area lancip berserta atasnya, kalau yang di toroful lisan, di situ nanti akan ada makhraj. Ya. Gambar berikutnya ada 3 gambar yang ditampilkan suwarun taudihiyah, gambar-gambar yang menjelaskan
Mantiqatul ittika'u halan nutqi li hurufi ra'sil lisan wa bayanul farqu bainahuma. Ini adalah gambar yang menjelaskan tempat bersandarnya saat kita mengucapkan huruf-huruf yang keluar dari ra'sul lisan dan keterangan perbedaannya. Yang pertama, mustadiqqut tarafi faqat, yakni ujung lidah tapi yang bagian lancipnya saja. Ya, nah apa yang akan keluar dari situ? Min ra'sil lisani faqat, fala yashtariku ma'ahu dhahri. Ujung lidah yang lancip aja, tanpa disertai bagian punggungnya. Maka akan keluar nanti dari sini huruf nun, harfun nun, wa harfus safir. Sada, zai, dan sin. Jadi as, an, itu pakai ujung lidah lancip. Ma'a dhahrihi, kalau bagian lancip tapi punggungnya juga ikut, al-hayyizul ladhi yashghaluhu al-makhraj awsa' qalilan bisababil furjah allati fi tarafil lisan. Ujung lidah beserta punggungnya lebih luas sedikit dibanding makhraj nun, karena nanti akan ada furjah. Saat mengucapkan huruf ro itu ada furjah. Furjah itu ada celah yang tidak tertutup ya di tengah lidah. Nah, nanti ini akan keluar darinya harfur ro faqat. Ro saja. Harfur ro saja. Ya. Kalau ujung lidah lancip tadi ada nun, sode, sin, zai. Kalau yang ujung sama punggungnya, nah teman-teman lihat ya area yang dia kasih merah itu ya. Nah, itu nanti ro. Ya, diperbesar aja gambarnya. Nah, ini kan yang dia arsir merah yang sebelah kanan sama yang tengah itu lebih luas yang tengah. Berikutnya min jihati dhahrihi min nuqatatin mu'addadatun ba'i, apa ini tulisannya? Enggak Gak kelihatan. usah sama jalan. Hah? Apa ini tulisannya ya? Kok saya nggak bisa baca. Ba'i apa? Yu'inuha, mungkin yu'i bi'ainiha. Nah, intinya kalau yang nomor 3, kita lihat titik merahnya itu dia letakkan tidak di ujung lidah lancip, tapi agak naik sedikit. Ya, agak naik sedikit. Nah, ini adalah al-hurufun nita'iyah wal-lithawiyah. Yang keluar dari makhraj yang seperti ini adalah huruf-huruf nita'iyah, yaitu ada at-ta, ad-dal, at-ta. Kemudian huruf-huruf lithawiyah, Allah, az-zal, as-sa. Nah, gambar berikutnya suratun tawdihiyah li bayani tarafai udwin nutqi li makhrajin nun. Gambar berikutnya dia fokus kepada huruf nun saja. Takhrujun nun tarafil lisan, yakni ra'sul lisan ma'a ma yuhadhi min lithati thaniyatainil uliyaini. Ujung lidah yang lancip tadi dengan lithah ats-thaniyataini, dengan gusi dua gigi seri ulyayaini. Gusi dua gigi seri atas. Dua gigi seri atas beserta ujung lidah yang bagian lancipnya. Nah, itu ada gambar langit-langit ya. Terus dikasih warna merah. Nah, warna merah itulah tempat benturan ujung lidah dengan gusi. An ya, daerahnya situ. Terus di gambar berikutnya masih menjelaskan
huruf nun. Indama yaqarra'u tarafil lisan al-lithah ينقفل المخرج انقفالا تاما فيتحول الصوت عن طريق التجويف الأنفي وهو ما يسمى بالخيشوم ويخرج عن طريق فتحتي الأنف ويسمى غنة. أن مخرج النون يتكون من جزئين هما طرف اللسان أي رأسه وهو الجزء اللساني المكمل الخيشوم وهو الجزء الخيشومي المكمل. Pertama dijelaskan makhraj nun itu ketika ujung lidah menempel ke gusi, maka makhraj akan tertutup dengan sempurna. Kita lihat gambar ini ya, teman-teman. Nah, ketika suara, ya suara ini kan suara ya, ini suara, ini juga suara. Suara yang ke mulut. Kita lihat suara yang ke mulut. Berhenti di belakang makhraj nun. Bisa ngalir keluar enggak suaranya? Tidak ya. Suara terhenti. Ini yang disebut dengan makhraj tertutup dengan sempurna. Tertutupnya makhraj nun, akhirnya suara nggak bisa keluar dari sini. Maka keluarlah suara dari hidung. N. Ya. Waktu ngucapin N, kita lihat teman-temannya gigi sama lidahnya, di gigi sama bibirnya tuh nggak tertutup. Jadi kalau kita umpamanya ngucapin inna, mulutnya jangan dirapatin. Anna, jangan bibirnya rapat. Nah, itu nggak boleh ya. Jangan dirapatkan bibirnya. Terbuka seperti yang digambar ini. Ya, lihat nih. Mulutnya terbuka. Kok nggak bisa keluar? Ntar. Nah, ini ya. Yang saya kasih warna hijau. Itu terlihat gigi dan bibir tidak rapat. Sampai saya bisa membuat garis di situ dan tidak menutupi bibir. Itu menunjukkan bibir dan gigi terbuka. Ya. Kayak gitu. Lalu suara terhenti dan semua lewat hidung. Nah, keluarnya dari hidung ini disebut khaysum, gunnah. Maka kesimpulannya al-khulasah, di situ ada tulisan al-khulasah. Kesimpulannya ya, bahwa nun itu keluar dari dua tempat ya. Yakni dari ujung lidah disebut al-mukammal, dan dari hidung disebut al-mukammil. Sama-sama saling menyempurnakan ya. Tidak akan ada suara gunnah kalau nggak ada makhraj nun. Kalau ada makhraj nun pasti ada gunnah. Kalau ada gunnah pasti ada makhraj nun. Kalau ada gunnah nggak ada makhraj nun nggak mungkin. Kalau ada makhraj nun nggak mungkin nggak ada gunnah. Jadi saling menyempurnakan seperti dua sisi mata uang ya. Kita kalau nerima uang separuh nggak mau kan? Inginnya ya separuhnya lagi. Walaupun itu uang kertas, disobek jadi dua, ya 100.000 lah. Sobek sedikit, ya separuhnya. Dibuat belanja. Pasti nggak mau penjualnya. Mintanya yang utuh. Ya. Mintanya yang utuh. Ya, halaman berikutnya contoh-contoh dalam melafalkan huruf nun. Dan dalil dari matan jazariyah yang menunjukkan makhraj nun. Dalilnya apa? Wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Adapun al-amtsilah, contoh-contohnya an'amta, Jadi pas baca saya buka kamera. Jadi pas baca tidak boleh rapat. Enggak.
an an an'amta inna al-mu'minina amanu amanu. Tidak boleh dari hidung wawunya ya. Bahkan nun yang berharokat itu tidak ada gunnahnya. Mu'minina na nggak boleh na amanu nggak boleh amanu. Suaranya tidak boleh ke hidung. Ke hidung tuh kalau ada makhraj nun. Kalau nggak ada makhraj nun maka suara bersih dari gunnah. Dan ketika berharokat makhraj nun menjauh sehingga tidak ada lagi gunnah. Nah, paham sampai di sini teman-teman? Ummahat, Ustadzat, akhwat. Insyaallah Ustazah. Saudara paham Selanjutnya, Ustazah. selanjutnya makhraj harfur ra. Nah, suwarun tawdihiyah li bayani tarafai udwin nutqi li makhraj harfir ra. Gambar yang menjelaskan dua anggota pengucapan. Tarafa itu dua ujung, maksudnya dua anggota pengucapan huruf dua anggota pengucapan makhraj ra. Karena semua huruf hijaiyah itu memiliki dua anggota pengucapan. Enggak ada yang satu, pasti dua anggota pengucapan. Bibir, dua bibir, enggak ada huruf yang keluar dari satu bibir saja. Kalaupun ada bibir bawah saja, pasti dia punya teman benturannya, yaitu bibir bawah bagian dalam dengan ujung gigi seri atas, ya kan? Ujung lidah dengan gusi. Pangkal lidah dengan langit-langit, tepi lidah dengan gigi geraham. Pasti ada dua anggota pengucapan, tidak mungkin satu. Walaupun huruf tenggorokan, hamzah. Hamzah itu keluar dari dua pita. Pita suara, tapi pita suara kita ada dua pita suara ditutup, ya. Jadi pasti ada dua. Makhrajur ra wa yakhruju min tarafi lisani ma' ma yuhadhihi min lithati thaniyataini ulyayaini adkhal qalilan ila dhahri lisan min makhrajin nun tarafi lisan ra'si ma'a dhahri. Huruf ro itu keluar dari ujung lidah, taraful lisan. Nah, kalau dibilang taraful lisan berarti dia agak dengan punggungnya ya. Terus menempel kemana? Lisati saniyataini. Lisah itu artinya gusi. As-saniyataini itu artinya dua gigi seri. Al-ulyayaini artinya atas. Berarti gusi gigi seri atas. Ada khal qalilan. Tapi dia lebih masuk sedikit, lebih luas sedikit dibanding makhraj nun. Ya, tadi dijelaskan bukan seperti itu. Dia lebih masuk sedikit dari makhraj nun. Nah, gambar pertama tarafil lisan. Ini adalah ujung lidah ra'suhu ma'a dhahrihi. Ujung lidah kita dengan punggungnya yang menjadi makhraj ra. Terus gambar 2 dan 3 itu menunjukkan lisaniyataini. Gusi dari dua gigi seri atas. Adkhal qalilan ila dhahrihil lisan ma'a makhrajin nun. Dia agak masuk sedikit dibanding makhraj huruf nun. Ya. Seperti itu. Karena dia pakai punggung, jadi lebih luas dikit ya. Ro. Jadi teman-teman kalau mengucapkan ro, jangan jauh-jauh dari area situ. Jangan jauh-jauh dari area ini. Nah, ya. Karena banyak orang mengucapkan ro, ujung lidahnya mungkin sampai sini. Nah, salah. Kalau di sini salah. Sini salah. Ya. Yang benar dia di area sini. Karena kita punya huruf R. Huruf R kita itu enggak di sini. R-nya kita tuh enggak di sini. Kita kalau R itu agak belakang. Maka jangan jadikan ro menjadi huruf R. Ro bukan R dan R bukan ro. Walaupun sama-sama ada getaran. Dan pengaruhnya sama. Orang yang cadel R pasti cadel juga ro-nya.
Tapi tidak semua orang yang bisa R bisa ro. Ya, bukan berarti nggak bisa. Kalau udah latihannya bisa. Artinya ro itu bukan ro, bukan R. Ya, ro itu bukan R. Karena titik benturnya beda. Ya, jangan jauh-jauh ujung lidahnya. Kita sering temui orang baca huruf ro, ujung lidahnya tidak kelihatan. Tidak tahu dia letaknya kemana. Padahal kalau diletakkan ke area yang atas ini, dia pasti terlihat. Kayak lam tadi. Kayak nun tadi. Dia kan nggak jauh-jauh. Ya. Aro, ya, dekat. Gambar berikutnya masih menjelaskan huruf ro, ar-ra'ul muraqqaqah. Apa artinya ar-ra' muraqqaqah? Sebelum gambar itu. Ya benar gambar itu, maaf. Oh, tipis. Ya. Nih, nah, betul, ro tipis. Afwan, saya kelewat halaman. Ini benar gambar yang di layar ini ya. Nah, di sini dia kasih tanda salah. Mengucapkan ro dengan bentuk lidah kayak gitu salah. Apa itu? Kemana lidahnya? Ke langit-langit, Ustazah. Hah? Lidahnya kemana itu? Belakang, terlalu belakang. Terlalu belakang. Ke Terlalu belakang. langit-langit. Terlalu belakang dan tidak menempel ya. Yakunu tarafi lisan ba'idan an gharil hanak. Lidahnya jauh banget dari langit-langit. Berarti tidak nempel. Gitu. Ya jadinya ro enggak. Mungkin kayak ro Inggris itu ya. Ya mungkin orang yang cadel itu kayak gini lidahnya. Dia lebih ke ghain gitu. Karena ujung lidahnya enggak nempel itu ke langit, ke apa area-area gusi itu. Terus kita lihat gambar yang ketiga dulu wes, karena yang salah ini. Apa salahnya? Yang ketiga, kok dikasih tanda silang juga? Tidak menyentuh. Ke bawah. Kenapa? Nempel, Tidak menyentuh langit-langit. Apa? tidak menyentuh gigi seri atas. Tidak menempel langit-langit. Tidak menempel. Berarti ujung lidahnya kemana itu? Di abang-awang. Awang Lidahnya terhampar. terhampar. Ya, ini terlalu jauh dari gigi, tempat tumbuh gigi seri atas. Ya. Tidak ada celah ya Ustazah. Kenapa? Ya, terlalu Tidak ada jauh. celah. Ada celah. Ya. Ini ujung lidah nempel ke gusi, ya. Jadi bukan jauh dari makhraj nun. Dia tidak jauh ini dari makhraj ro. Dia berada di makhraj ro tapi dia tidak kasih celah. Ya, barakallahu fiik. Ini adalah ahkamun tarafil lisan ala gharil hanak. Dia udah nempel ke langit-langit ya, atas itu bagian gusi. Tapi ihkaman kamilan taman. Dia nutupnya rapat. Gitu. Dengan rapat. Ya. Yuaddi ila inkifali taman fil makhraj. Dia menutupnya dengan rapat. Gitu. Nah, yang rapat sampai nggak ada celah salah, yang ngambang kayak gambar pertama tadi juga salah. Yang benar bagian tengah. Terlihat nggak celahnya di situ? Terlihat sedikit Ustazah. Ya. Separuh aja. Nah, ini ya. Kelihatan ya? Nah, yang saya tunjuk panah di situ ada kayak bolong dikit gitu. Nah, di situ lidah kita nggak nempel sempurna. Nggak boleh ditutup dengan sempurna area situ. Ini gambar sudah sangat jelas, tinggal kita gimana menirunya. Dengan tidak menempelkan bagian tengah dengan sempurna. Nah, kita orang Indonesia umumnya biasa gambarnya ini.
Nah, biasanya kita begini ngucapin ro itu. Rata-rata. Akhirnya ya kalau salah bunyinya karena memang kita makhrajnya masih kurang tepat. Makanya di sini juga dikasih tanda salah kan? Lidah gini salah, yang benar begini gitu. Ya, silahkan dilatih pelan-pelan ya, jangan pernah putus asa. Ya, mungkinnya ada yang bermasalah dengan huruf ro-nya. Ini gambar udah sangat petunjuknya jangan jelas ya. Tapi bagi memang yang belum mendapatkan, belum ya, bukan tidak dapat, dia belum mendapatkan ya harus terus berlatih. Ikut apa? Kikir dah. Ya, afwan. Ya, ini terus gambar berikutnya masih ro dengan contoh-contohnya. Nanti ada ar-ra'ul muraqqaqah, ro tipis, ar-ra tebal, ar-ra'ul mufakhamah. Ar-ra'ul muraqqaqah, contoh rizqa, basir, tunzirhum. Ya, mulutnya tidak boleh rapat. Ya, bibirnya harus direnggangin. A'anzartahum, renggang. Farhabun, rabihat, yash'urun, wa irsada. Nah, terus di situ ada gambar ar-ra'ul muraqqaqah, ya perbedaan makanul qara' wahid, ya. Titik titik benturannya itu satu, ya. Ro tebal, ro tipis satu. Nanti yang membedakan adalah tengah lidah. Ar-ra'ul mufakhamah yartafi'u aqsal lisan qalilan wa yataqa'uru wasatuhu qalilan. Al-farqu fi apa ini? Tawaddu'il lisan fi juz'ihin khalfi. Ini adalah gambar yang membedakan bagaimana meletakkan lidah, ya. Yang tebal yartafi'u aqsal lisan, pangkal lidah naik. Yang tebal pangkal lidah naik. Ini lihat pangkal lidahnya naik. Oh, ya qalilan, ya, naik qalilan, jangan sampai tertutup. Wa taqa'uru wasatuhu. Nih tengah lidahnya cekung. Tapi kalau yang tipis la yartafi'u aqsal lisan. Pangkal lidahnya enggak boleh naik. Ya. Kalau tipis pangkal lidah nih enggak boleh naik. Rongga mulut masih terbuka. Ya. Apa contoh rok tadi yang tipis? Basir, sir. Jangan gerakkan pangkal lidahnya. Nanti jadi tebal. Ya. Nah, itulah huruf ro. Baik, selesai huruf nun dan ro. Berikutnya, saya hapus-hapus dulu. Ini adalah suwarun tawdihiyatu li bayanil manatiqa al-'amah li tarafai 'udwin nutqi li hurufin nit'iyyah wa min sya'a sawtiha. Ini adalah gambar yang menjelaskan huruf
ya dua anggota pengucapan untuk huruf-huruf nita'iyah. Ada berapa huruf nita'iyah? Ada yang bilang nita'iyah, ada yang bilang nata'iyah. Ada berapa hurufnya? Nata'iyah, ada berapa huruf? Tiga ya Tiga Ustazah. Ustazah. Toda, ta. To, watta'u, waddalu, wata. Ya, 3. Watta'u, waddalu, wata. Ada 3. Yang gambar pertama, wa takhruju min tarafil lisan min jihati dhahrihi. Huruf to, dal, dan ta menggunakan ujung lidah lancip atau tidak? Ujung lidah yang lancip atau bukan yang dipakai? Bukan. Bukan ya. Sepertinya Bukan Ustazah. Ya, ujung lidah dengan punggungnya. Tadi di awal sudah ditunjukkan area yang di blok kotak warna hijau. Nah, itu dia berserta punggungnya. Lebih luas. Ya, kalau nun itu ujung lidah yang depan aja. Kalau ini lebih luas. Mengarah ke punggungnya. Terus di tengah itu adalah gambar 2 gigi seri. Nah, di situ ada gigi seri 2 kan? Habis itu dia kasih blok warna hijau. Di blok warna hijau. Ini ya teman-teman, ibu-ibu, warna hijau ini. Ini adalah pangkal dari gigi seri kita. Disitulah nanti titik bentur, di mana tempat kita menekankan ujung lidah beserta punggungnya. Up, ya ke gigi situ. Nah, terus itu ada gambar gusi. Ya, di sekitar situ. Kita menempelkan lidah. Atto, adda, atta. Nggak boleh keluar ujung lidahnya. Orang Indonesia ada. Kalau ngucapin huruf ta, lidahnya keluar. Sebagian orang Indonesia ngucapin huruf T, lidahnya keluar. Termasuk saya. Kalau bilang matematika, ujung lidah saya keluar. Matematika. Tapi kalau ngucapin ta, nggak boleh keluar ujung lidahnya. Ta. At, ta, atta. Atto, adda. Nggak boleh keluar. Karena bukan makhrajnya kalau sampai keluar. Dan itu biasanya nggak kerasa ya teman-teman. Dia biasanya nggak kerasa. Ya. Di gambar berikutnya, di situ ada gambar atto. Gambar khusus untuk huruf atto. Atto. Kita lihat. Ngucapin huruf apa aja bibirnya nggak rapat. Bahkan to huruf terkuat tebalnya pun bibirnya nggak rapat. Padahal dia lagi sukun ini. Contoh kalau baca was-sama'i wat-tariqa. Bibirnya nggak boleh rapat. Nah, pas toknya sukun itu nggak boleh rapat. Ya, digambarin nggak rapat. Terus bawahnya huruf dal dan ta. Huruf apa? Dal dan ta. Dal dan ta masih sama, letak titiknya ya. Tapi lidah belakang nggak boleh diangkat. Lidah belakang nggak diangkat. Jadi kalau to tengah lidah cekung, pangkal lidah keangkat. Ya, di situ disebutkan juga makanul qar'i wahid. Tempat titik makhrajnya sama. Yang beda lidah tengah dan lidah belakang. Ya, jangan pernah bedakan makhraj to, dal dan ta sama. Jangan pernah membedakan makhraj lam tebal, lam tipis, ro tebal, ro tipis sama. Terbentuknya tebal dan tipis itu adalah tugas dari tengah lidah dan lidah belakang.
Nggak boleh dibantu bibir, nggak boleh. Dibantu pipi gelembung, nggak boleh. Nggak ada kamusnya dalam kitab-kitab tajwid yang berbahasa Arab bahkan ya. Belum pernah ya, nggak tahu mungkin saya yang ilmunya masih sedikit, saya belum pernah baca ngucapin huruf tebal pipinya gelembung, bibirnya monyong kayak gitu. Berikutnya contoh-contoh bacaan pada huruf to. Afatatma'un wasata ihbitu siratin. Apa dalil dari matan jazariyah yang menyebutkan bahwa huruf to, dal, dan ta keluarnya dari ujung lidah beserta punggungnya dengan pangkal gigi seri atas? Dalilnya watta'u waddalu wa ta min huwa min rulyas sanaya. Sampai situ. Ko, dal, dan ta minhu min tarafil lisan wa min ulyas sanaya dengan gigi seri atas. Contoh dal dan ta. At-tawwabu wa nuqaddisu tahtadun andada utu duni ayatina qadir. Turut. Ro. Nah, berikutnya selesai huruf nata'iyah. Berikutnya kita lanjut ke huruf lisawiyah. Maaf, lihurufil asaliyah. Lihurufil asaliyah. Asaliyah, hurufnya apa aja? Huruf asaliyah. Zai, sin, sod. Zai, sin, sod. Zai, sin, sod. Di situ ada gambar apa? Lidah. Itu ada gambar lidah. Mana yang dia fokuskan? Kita diajak untuk fokus melihat ke area mana ini dari gambar ini. Dari gambar ini kita diajak untuk melihat ke mana? Gigi seri atas. Gigi depan bawah. Nah, ini. Ke ini. Ya. Tempat ini nih. Nah, ini ujung lidah yang dikasih warna hijau. Oh iya. Di situ ada dua warna ya, hijau dan Biru. 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 Ada yang bilang hitam. Saya juga awalnya bilang lihatnya hitam, tapi kayaknya biru itu. Yang hijau itu adalah muntaha tarafil lisan. Yang hijau itu adalah menunjuk kepada ujung lidah yang lancipnya. Yang hijau dia menunjuk kepada ujung lidah yang lancip. Mic yang terbuka ya. Mic-nya siapa? Nah, yang warna biru itu adalah dinding dalam gigi seri bawah. Apa? Yang warna biru titik apa? Dinding dalam gigi seri bawah. Dinding dalam gigi seri bawah. Asfalus safhatid dakhiliyah lithanayal ulya. Asfal. As-safhatud dakhiliyah. Safhah ad-dakhiliyah itu adalah dinding dalam. Asfal yang bawah. Lithanayal sufla. Gigi seri bawah. Jadi gigi seri bawah yang dinding dalamnya. Nah, disitulah nanti letak huruf shad, sin, dan zai. Ada orang cadel huruf sin, ada. Pernah dengar enggak? Ada orang cadel huruf sin. Dia kalau nyebut sin tuh ya rada aneh gitu lah. Karena memang enggak di tempatnya. Jadi yang punya masalah sin, shad, zai, di sini tempatnya.
semuanya harus dikembalikan ke makhrajnya jika hurufnya ingin benar. Kalau tidak dikembalikan ke makhrajnya, ya tidak akan sempurna bunyinya. Ya, kayak rumah, barang-barangnya nggak di tempatnya, berantakan kelihatan. Makhraj tidak dikembalikan kepada tempat-tempatnya, ya pasti ngajinya jadi nggak fasih, karena berantakan hurufnya. As, az, huruf sod. Nah, boleh nggak monyong? Ucapin huruf sod, boleh nggak monyong? Tidak boleh. Tidak, Nggak Ustaz. boleh. Ya. Ihdinas sirata. Ihdinas siro. Nggak boleh monyong. Mulut kita kayak apa? Nih kayak yang di samping itu. Ya, di samping kan ada bibir orang lagi. Bibirnya tertutup nggak? Enggak. Jadi kalau kita baca ihdinas, buat bibirnya kayak gambar ini, nggak boleh rapat bibirnya. Apalagi monyong. Atau bibirnya ke samping. Ada orang gitu. Kalau ngaji sukanya bibirnya ke samping. Ada juga orang suka ngaji bibirnya diturunkan. Mau fathah, mau huruf apapun bibir bawahnya turun. Nah, ini bukan makhrajnya. Di sini bibir tidak melakukan gerakan apapun, dia hanya terbuka dan dia memang harus terbuka karena dia adalah pintu suara. Kalau pintu suaranya ini ditutup, maka suara huruf-hurufnya tidak akan keluar. Dan pastinya akan susah dikoreksi kalau suara tidak keluar. Jadi merugikan kalau ngaji mulutnya suaranya tidak keluar itu sebenarnya merugikan. Kita jadi nggak bisa dikoreksi. Padahal kita kan ingin dikoreksi huruf-hurufnya biar benar. As wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Nggak boleh monyong. Bibirnya terbuka. Nah, gambar berikutnya masih sekitar sod, sin, zai, ya. Bedanya. Kalau zai dan sin, ya, di situ ada gambar yang atas kan kiri atas, dia ada tanda panah di situ. Nah, panah ini dia mau menunjukkan di sini loh makhrajnya, ya gitu kan. Tengah lidah kita nggak boleh cekung, pangkal lidah nggak boleh naik kalau ngucapin sin dan zai. Tapi kalau sod ada cekung, ya, yang bawah itu ada cekung, ada cekungnya. Nah, gambar berikutnya contoh bacaan. As-salah summun yubsirun as-samaa az-zakah bisurah huzwa al-fasiqin unzil. Gambar berikutnya. Uhkumi ala sihah hay'atu tuwaddi'ul lisan fi suwar at-taliya linutki bi hurufis satir biwad'i alamah. Ya, kita disuruh milih dicentang. Nah, itu ini soal sini apa namanya? Soal jawab gitu ya. Udah ada Bu bukunya.
Nah, itu yang dicentang benar, ya begitu harusnya lidah kita ya. Selanjutnya, dha, zal, dan sa. Dha, zal, dan sa. Disebut huruf apa 3 huruf ini? Sin. Huruf apa julukannya? Lisawiyah, lisawiyah. 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 Nah, barakallahu fiki. Oke. Nah, di sini ada gambar yang pertama, nuqtoh ittika. Nah, di titik di mana kita harus menekan nanti ya. Titik yang dikasih warna merah ya, yang digambar di titik warna merah itu yang nanti kita akan tempelkan kemana? Ke ujung gigi seri. Di situ apa namanya? Gigi serinya dikasih ya, kasih tanda. Habis itu di sini ada 4 gambar ya teman-teman. Huruf pertama menunjukkan lidahnya, kedua ujung gigi seri, terus yang ketiga itu penampakan dari samping. Kita lihat ujung lidahnya itu keluar atau ke dalam. Nongol dikit atau enggak? Nongol dikit. Keluar sedikit. Itu saja. Keluar sedikit ya. Nah, gitu kalau mengucapkan huruf zal, az, as, as, au, au. Ya, kita lihat gambar. Di situ yang terakhir adalah gambar bibir. Nah, ya. Kita lihat itu ujung lidahnya keluar ya. Karena juga masih banyak orang mengucapkan huruf lisawiyah ini ujung lidahnya enggak di luar situ. Ujung lidahnya nempelnya ke dinding dalam gigi seri. Atau ada yang keluar tapi yang keluar pinggir-pinggir, yang tengah enggak. Jadi yang tengah itu kayak masuk, ya ujung lidah yang tengahnya masuk, malah yang keluar pinggir-pinggirnya. Pernah lihat enggak kayak gitu? Ucapkan huruf 3 ini, ujung lidahnya enggak keluar tapi yang keluar pinggirnya. Wallahu alam, itu saya belum menemukan kenapa kok dia yang keluar kok samping gitu, kok enggak yang depan. Jadi seakan-akan ditekuk ujung lidahnya itu. Ya. Tapi insya Allah yang punya masalah ini kalau dilatih, insya Allah. Ya apapun kalau nggak dicoba, kalau nggak dikerjakan, ya kita nggak tahu hasilnya. Ya. Dari ketiga huruf ini yang tebal huruf apa? Do. Do. Wo. Dha. Ya, wo. Huruf wo. Yang sa dan zal tipis. Tebal gimana? Tengah lidah cekung, pangkal lidah diangkat. Bibirnya tidak boleh rapat. Yau. Jadi waktu bilang yau, kayak gambar mulut orang yang tadi tuh ya. Ada gambar asli mulut itu. Terbuka kayak gitu. Yau. Yau walimun. Wawallalna. Zuhurihim. Azim. Kalau yang zal dan sa. Ittakhadtum misliha dzalikum misaq a'udzu dzu atuhadditsunahum alladzin tusir kalau mau diwakaf. Hari ini ada praktek baca enggak? Kalau Iya, ada nanti baca yang di contoh-contoh yang di sini ya. iya, baik Ustazah.
Sampai pada huruf dha, zal, dan tha, maka berakhirlah huruf-huruf yang keluar dari lidah. Jadi paling belakang makhraj dari lidah itu qaf, paling akhir dha, zal, dan tha. Sampai situ selesai huruf yang keluar dari ujung lidah. Sekarang ke asy-syafataini. Asy-syafatani, dua bibir. Ini adalah gambar yang menjelaskan huruf-huruf yang keluar dari dua bibir. Yang pertama harful fa. Batni syafati sufla ma'a atrafi thaniyataini al-ulyayaini. Yaitu ujung dari dua gigi seri atas. Nah, itu dua giginya diperjelas di situ ya. Dua gigi aja dengan bibir bawah bagian dalam. Nah, itu yang area di hijau. Yang kuning adalah area bibir yang terlihat. Yang warna kuning di situ kan ada dikasih titik-titik-titik kuning. Oh, nanti. Yang warna kuning itu bibir yang terlihat dari luar. Yang warna hijau adalah bibir bawah, bibir yang bagian dalam. Jadi nanti ujung lidah kita kenanya ke warna hijau-hijau itu. Ada punya warna merah, itu adalah tempat, di situ kan ada yang diwarnai merah ya. Nah, merah itu adalah titik kita menekan untuk huruf yang keluar dari dua bibir. Huruf fa itu idah, afwaja, fasabbih, soffan, soffa, sawaf. Terus yang tengah huruf apa itu? Harful waw, ghairul maddiyah, indimamihima. Dua bibir yang dimajukan ke depan adalah huruf waw yang bukan mad. Takhruju bin dimamis syafataini ma'a baqa'i furjah lijarayanis sawt. Dua bibir monyong. Jadi kalau kita mau dhammah, yang bekerja itu hanya otot bibir. Ya, jangan banyak menggunakan otot-otot yang lain. Otot bibir aja. Ya. Jangan berlebay, mungkin gitu enggak. Otot-otot yang lain tidak digerakkan. Otot bibir aja. Gitu. A'udzu. Otot bibir. Nah, kadang kita jadi salah dhammah karena kita banyak menggerakkan anggota yang lain. Jadi tugas bibirnya itu nggak dikerjakan dengan sempurna. Akhirnya ya mungkin akan terdengar takalluf ya. Atau kalau yang maaf orang sekitar Pulau Jawa ya, kalau ngucapin wa itu kayak ada wa ada wa apa ya? Ada medoknya ya. Ada hames. Terus yang terakhir huruf apa itu? Harful ba wal mim. Fal ba'u takhruju bintibaqis syafataini wal mimi kadzalik illa annahu yusahibuha gunnah minal khayshum. Mengeluarkan huruf ba dan mim itu dengan bintibaqis syafataini, dengan merapatkan dua bibir ya, kecuali mim. Kalau mim sama merapatkan dua bibir tapi dia disertai dengan suara gunnah. Ya. Gambar berikutnya. Di situ ada harful ba, harful fa, f. Gambar langsung dari bibir orang gitu ya. Al-ba, ab, am, waw. Takhshawhum, wa huwa, wa ra'au, ya. Jadi otot bibir aja. Jangan
yang lainnya ikut. Apa dalilnya untuk ketiga huruf ini dari matan jazariyah? Wa min batni syafah falfa ma'atrafi thanayal musyrifah lisyafatainil wawu ba'um mimu. Nah, di situ teman-teman di gambar berikutnya apa yang bisa kita lihat di sini berbagai macam bentuk bibir. Ya. Yang pertama, bibirnya senyum. Tidak ada huruf yang keluar dengan bibir senyum kayak gitu. Bahkan ba dan mim pun tidak boleh senyum kayak gitu ya. Kita lihat ya, bibirnya senyum ya itu ya. Yang pertama. Mana yang pertama? Ini. Itu kan gambar orang senyum. Salah. Terus si gambar kedua, ngucapin apa ini? Ini gambar yang benar dalam mengucapkan huruf. Ba. Huruf apa? Huruf ba. Hah? Apa? Ba. Ba. Yang ini nomor 2. Kok nomor 2? Yang saya lingkari. Nomor 4 ternyata. Fa. 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 Pa. Ya. Pa. Yang nomor 2 benar itu ba atau mim ya. Terus nomor 3. Kenapa salah nomor 3 itu? Karena ada celah. Ada celah di tengah ya. Ada celah ya. Betul, nggak boleh ada celah. Nomor 5. Lebih terbuka lagi ya. 5, 6, mana 6? 6 yang bawah, lihat nomor 6. Salah, itu salah dalam mengucapkan huruf apa itu? Huruf fa. Fa. Apa bentuk salahnya? Gigi tidak menyentuh. Giginya Tidak menyentuh terlalu bibir basah ya. ya, mungkin juga bibir luar, terus giginya terlalu dibuka gitu ya. Terlalu tampak. Ini di bawah antena. Terus nomor 6, nomor 7. Mana 7? 7. Kurang Salah monyong. dalam mengucapkan huruf apa? Huruf Wawu, wawu. ya. Kurang Terlalu monyong. apa itu salahnya? Tertutup. 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 Ya, terbuka. Ya, tertutup ya. Nomor 8 juga terbuka tapi kurang. Ya, masih belum mencucu. Bulatannya itu belum sempurna. Nah, nomor 9 tuh baru benar. Ya. Nomor 9 itu baru dia benar. Nomor 10. Nomor berapa lagi? 10. 10. Yaitu mencucu tapi ya. Ini mencucu ada ya. Kita sering lihat orang mencucu kayak gini bibirnya. Pernah enggak? Atau kita sendiri kadang begitu? Iya. Ini bentuk dhammah yang kurang tepat. 11 juga 11 bunyinya itu bisa bunyinya o itu. Kalau bentuk bibirnya kayak gitu nanti keluarnya o. Huruf o. Yang nomor 12 juga masih terlalu lebar. Ya, yang benar tadi nomor berapa? 9. 9. Ya. Gambar berikutnya mungkin selesai. Khamisan, makhraj yang terakhir adalah khaysum ya. Tadi sebenarnya sudah dibahas khaysum ini ada di huruf apa?
Nun Pakai dan syun, suara gunnah ada nun di dan mim. huruf Mim mim Nun dan nun. dan nun. Mim dan nun. Hanya di mim dan nun. Di ain tidak boleh. Di huruf mat tidak boleh. Di lam tidak boleh. Di apa lagi? Semua tidak boleh. Hanya ada di nun dan mim. Nah, sampai sini berarti selesai pembahasan makharijul huruf. Alhamdulillah. Binikmatin katsimus shalihat. Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah ya Ustazah. Gimana teman-teman soleha, ada yang mau bertanya? Lagi dibuka sesi pertanyaan, Ibu-Ibu soleha, ada yang mau ditanyakan ke Ustazah Juliana? Atau sudah paham semua ya? Masya Allah. Insya Allah udah paham semua. Masya Allah. Belum Tinggal paham. praktiknya ya Ustazah ya. Oh, ya. Masya Allah. Gimana Ibu-Ibu soleha? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Berarti insya Allah dari segi materi yang disampaikan Ustazah semuanya sudah paham ya, teman-teman soleha semuanya ya. Susah untuk melakukannya, Mbak. Allah. Masya Allah. Yang penting kita ikhtiar dulu ya Ibu Eli. Gimana Ustazah? Ini sepertinya belum ada yang... Ustazah, saya mau nanya Ustazah. Oh, ada, akhirnya ada Ustazah. Silakan Ibu Ya, Eli. silakan. Ustazah, saya ini mengucapkan huruf R dan Ro tuh memang dari kecil nggak bisa kayak cadar gitu Ustazah. Jadi mau belajar, kayaknya belum dapat Ustazah. Gimana? Mengucapkan huruf makhraj huruf Ro atau L itu Ustazah. Huruf ro? Iya Ustazah, saya ini udah belajar kayaknya belum dapat Ustazah. Huruf ro-nya, iya. Apa biasa bentuk salahnya apa? Biasanya dari koreksiannya. Ini Ustazah, saya tidak bisa mengucapkan huruf Ro memang dari kecil gitu Ustazah. Dari cadar mungkin tidak terbiasa. Ujung lidahnya bisa nempel ke gusi. Kalau Mbak nempelkan ujung lidah ke gusi bisa nggak? Ro. Nggak, nempel aja. Ujung lidah nempel aja ke gusi, bisa nggak? Ustazah. Bisa ditempelkan? Nempel. Nempel aja, nggak usah ada bunyi, nggak apa-apa. Bisa nggak nempel neken gitu? Kayaknya bisa loh Ustazah. Kalau L bisa nggak? L gitu. Al. Kalau saya sih optimis ya. Kalau orang bisa L, insya Allah bisa R. Karena berarti lidahnya itu nggak pendek gitu loh. Kan ada orang yang lidahnya pendek nggak bisa nyampe, itu ada. L. L, R, L, R gitu. L. Getarin. R. Iya, ini ibu ngucapin lam ini, bukan ngucapin ro. R, getar. Yang kurang sifat getarnya. Nah, jadi yang membedakan lam sama ro itu getar. Di antara sifatnya getar. R. Kurang tepat kali Ustazah ya. Puncak Kalau ini saya lihat, ujung. kalau saya lihat lidahnya udah ke gusi, tapi nggak, kurang getaran itu ibu, kurang getaran. Kurang bergetar. Kalau dan ada ya, sampai ada orang melatih ngucapin ro itu dengan ular, melingkar di pagar di rumah Pak Ja'far. Ular, melingkar. Nah, ini kan ibu lidahnya itu enggak getar itu, makanya jadi ulal, melingkar. Iya, Ustaz.
Karena dia tidak getar itu, makanya jadi L dia. Tapi kok saya lihat ujung lidahnya udah di situ, udah benar itu. Cuman dia tidak getar. Berarti tugasnya ibu berarti menggetarkan lidah. Insya Allah Ustazah. Gitu. Latihannya. Ya Ustazah. Ya memang jadinya kayak anak kecil lagi gitu Bu ya. Biasanya kan Iya, anak kecil latihan kayak gitu. Enggak apa-apa. Nanti dibantu sama cucunya. Mbah lagi apa Mbah katanya. Ya Ustazah, insya Allah Ustazah. Kadang anak kecil tuh kan ceriwis ya. Lihat orang tua kadang susah kok gitu aja susah sih katanya. Padahal dia nggak tahu kita perjuangannya. Berarti tipsnya dengan menggetarkan lidahnya ya Ustazah ya. Ya. Untuk Takrir. Jadi sifat takrirnya yang nggak ada tadi itu. Dia kan al gitu. Nah, sifat takrir itu makanya tadi ujung lidah tuh nggak boleh nutup, nempelnya tuh nggak boleh nutup kalau ro itu, karena dia getar. Ya apapun yang bergetar tuh kan bukan nempel. Kalau sesuatu menempel kuat dia nggak bisa getar. Rel kereta bergetar karena roda kereta itu nggak nempel di relnya. Kalau nempel dia nggak bisa jalan, nggak bisa getar. Nah, jadi lidah itu makanya harus ada furjah. Nah, itu membantu untuk dia bergetar dan mengurangi getaran yang berlebihan. Ro itu getar, tapi kalau di ro itu takrir berlebihan jadi aib buat ro. Tapi kalau ro tanpa takrir, ya dia bukan ro jadinya nanti. Nih, barusan saya dengar kayak ada getarnya, Bu. udah mulai ada Barusan getarnya Bu Eli kata ya. Ustazah. Tadi saya dengar kayak ada getarnya dah tuh. Ya, gitu. Lagi masak, lagi nyapu, gitu. Jadi Ya, jangan nunggu Ustazah. waktu depan guru. Kalau nunggu waktu depan guru terbatas. Tapi kalau Iya. seharian, kapan aja. Naik motor ke pasar, gitu. Insya Allah Ustazah. Sudah Ibu Eli, berarti harus semangat latihan ya Bu Eli. Ada lagi Ibu-Ibu Soleha yang mau bertanya? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yati ya? Mungkin saya orang yang paling terlambat datang. Tapi saya dengar cerita Ibu Eli. Saya Bu Eli orangnya pertama tidak bisa bilang huruf R. R. Dengan alhamdulillah saya mulai bergabung di Mutiara Tajwid dari Iqra 3. Alhamdulillah R-nya Bismillahirrahmanirrahim bergetar sudah. Alhamdulillah. Akhirnya saya itu Ustazah Yenti pertama saya ngajar ya, dulunya dengan Saadah, Ibu Saadah masih di Jambi, saya dengan Saadah, saya di Jambi Bu. Itu saja rajin latihan terus, jadi dibiasakan akhirnya begitu terlalu kuat langsung ini ya, testimoni ya Ustazah ya, Masya Allah Ibu Yati. Jadi saya sekarang insya Allah Bismillahirrahmanirrahim, dulunya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kalau saya Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai latihan usia berapa Ibu? Latihannya sudah tua. Ya kan? Sudah tua. Berarti tidak ada kata terlambat. Iya, saya sudah tua sekarang. Saya sudah 60. Saya 60. Jadi mungkin umur 50-an mungkin baru ya. Bu Yati, saya di Jambi juga. Ada Safi'iyah saya bergabung di Bidara itu ada tahsin. Jadi belajar kok saya nih kok lain ya. Jadi dulu masih kecil mungkin dibiarkan saja biar aku kan tidak bisa nyebut kata saya, tidak bisa nyebut huruf kata saya kan, sudah biasalah dibiarin aja guru ngaji biar memang tidak bisa. Akhirnya dilatih ya insya Allah alhamdulillah. Akhirnya saya membaca mungkin kadang-kadang getarannya masih kuat R-nya itu nggak kena.
Tapi kalau saya membaca Bismillah itu kadang-kadang udah betul belum? Udah agak lumayan. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Iya, ada Masya roknya. Allah. ya, tidak ada getarannya. Sudah. Iya. Jadi memang kita raja getar gitu. Jadi kalau Ibu Eli kayak begini, nggak ada, nggak bisa. Saya juga sekarang udah 60-an. Umur saya 60. Jadi 50-an lah mungkin saya mulai 45 hampir 50-an. Itu saya mulai bergabung di Bidara, kemarin belajar tajwid, belajar tasin sedikit. Akhirnya saya masuk 1 tahun ini saya bergabung di Mutiara juga. Memang saya jarang masuk-masuk, kadang itu saya masih malu juga baca-bacaan saya ya, tapi tidak ada kata terlambat. Sekarang saya Iya. di Perak 5 dengan Ustazah Izati. Ibu gitu. Yang terbata-bata dalam baca Al-Quran, Tidak ada Ibu kata apa terlambat, kata? Bu Eli, Bu Harus Eli. belajar sama Bu Yati nih saya nih. Insya Allah Bu Eli bisa, Bu Eli. Iya Bu Ya itu saja Yati. Ustazah sekedar cerita sedikit. Iya. Masya Allah, Saya jazakallah khair Bu Kalau saya Yati. pribadi memang belum pernah menemukan yang susah ngucapin R terus ngaji sama saya sampai bisa ro gitu. Saya pribadi belum pernah ngajarin orang sampai bisa gitu. Tapi orang yang bercerita ke saya tadi saya nggak bisa ro, akhirnya bisa itu banyak sekali. Iya. Jadi saya nggak berani bilang sama orang, oh kamu cadel lo nggak bisa ngucap ro. Nggak berani saya bilang orang kayak gitu. Karena Iya. Allah yang berubah ya, Allah yang bolak-balikan semuanya. Benar. Jadi insya Allah dengan usaha pasti ada hasilnya. Manjadda wajada. Ada ya, Ustazah. Baik, Ustazah masih membuka sesi pertanyaan, Ustazah. Ya. Ya. Semangat terus ya Bu Eli, jazakallah khair Bu Yati testimoninya. Semoga menjadi semangat untuk teman-teman semua ya, insya Allah. Ya Allah. Masih ada yang mau bertanya? Atau kita langsung ke sesi praktek? Ya, kita langsung masuk ke sesi praktek saja ya Ustazah ya. Jadi satu orang baca per halaman, tadi kok latihan apa lam gitu ya, lam tebal lam tipis yang sehalaman itu dibaca satu orang, habis itu nanti ganti lagi. Oh, iya, baik Ustazah. Teman-teman soleha di sini kami admin menomorkan sampai 10 dulu ya. Jadi nanti kalau misalnya masih ada waktu yang memungkinkan, mungkin nanti bisa dibantu untuk raise hand. Sebentar saya cek dulu nomor 1 yang hadir lebih awal tadi dengan Ibu Yeni. Assalamualaikum Ibu Yeni. Ibu Yeni, Assalamualaikum. Bu Yeni kayaknya Mustami'ah tadi ngecat. Oh, afwan ya. Kalau gitu Bu Herieni. Assalamualaikum Bu Herieni. Baik, yang membuka mic Bu Is Agustina. Bu Is Agustina dulu ya Ustazah. Bu Is, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustazah dan Mbak Lika. Saya siap. Masya Allah. Baik Bu Is, praktek untuk yang latihannya terlihat di layar Ibu. Untuk latihan tulisannya saat ini kita contohnya dari huruf lam. Dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan? Dari kanan. Dari yang kanan dulu ya Ustazah. Oh, dari kanan. Ada coretannya Ustazah, bisa dihilangkan. Ada coretannya. Coretan merah. Boleh ditutup dulu Mbak Windy, tolong layarnya nanti dibuka lagi biar coretannya hilang. Di close dulu ya. Iya. Nah, alhamdulillah. Sudah terlihat ya Bu Is ya? Alhamdulillah sudah. Kepada Ibu Is. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Azizu. Al tipis Ibu, al
Al-aji al-azi al-ajiju Zizi. Ya, ini zi pakai pakainya ujung lidah lancip, zi dinding bawah gigi seri bawah zizu. al-azizu Ah, alaihim bukan alai, ainnya. a- alai alaihim Lidahnya tidak boleh ditarik waktu ain. Alaihim. alaihim Nanti berarti lagi di ain ya. Lanjut. yaqulu Yaqulu, qulu. yaqu yaqulu Hmm. alim alimun gitu ya. Apa? Alimun Ya. Sampai billahi kulillahumma kulillahumma wallahu bibirnya jangan bergerak. wallahu Lam tasdid ditahan. Wallahu. Bibir bawahnya jangan gerak. Wallahu. wallahu Bukan wallah. Wallah. Lo. lo wallahu Ah. la'anahumu La'anahumullahu. la'anahumullahu Allahumma Tengah lidah cekung. Allahumma. Fokus di bibir saja, tidak ada gerakan dari bibir. Allah Abu Bukan Allah bukan Allah. Allah. Allahumma Allahumma Barakallahu fiki, jazakillah khairan. Jazakillah khairan Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Heriani sudah bisa Iya, praktek. Ustazah. Tadi terpental, Ustazah. Ada gangguan sinyal. Baik, sekarang Bu Heriani praktek Iya. untuk huruf ta ya Ustazah. Al-Azizu. Afwan, Mbak Windy boleh yang halaman berikutnya untuk latihan huruf selanjutnya. Mbak Windy. Assalamualaikum Mbak Windy. Ya. Latihan huruf selanjutnya di huruf Tolong ya saya ya. Ini down dulu ya Ustazah ya. Ini Iya. hurufnya. Yang ini ya, Ustazah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, mulai Ustazah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. An'amta. An'amta. Durasi sukun. Ya. An'amta.
Inna al-mu'minina. Sekali lagi. Al-mu'minina. Nah, al-mu'minin. Dhammahnya tadi udah bagus Ibu. Hamzah sukun, bibir kembali. Tidak Oh, iya. tidak monyong pas hamzah sukunnya. Oh, iya. Al-mu'minina. Ya. Mengembalikan bibir, cukup kembalikan bibir tanpa gerakan dari pipi. Jadi nggak boleh ada senyum. Oh, gitu ya, Ustaz. Iya, Ustaz. Al-mu'minina. Ya. Amanu. Amanu. Sekali lagi. Amanu. Nu mat tabi'i. Amanu. Iya. Amanu. Ya, barakallahu fiki, jazakillah khairan Ibu. Wafiq barakallah wa jazakillah khair Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Kasmawati. Ibu Kasmawati bisa praktek? Ya, bisa. Ya, baik Ibu Kasmawati. Selanjutnya latihan untuk huruf ro ya. Yang mana ini? Ro. Yang laman. Yang mana ini? Yang ada di gambar Ibu, yang tulisannya rizqon. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, huruf ro. Ya. Rizqon. Ya. Rizqon. Jangan bergerak-gerak lidahnya. Tetap di gigi seri bawah. Rizqo. Rizqo. Lagi yang kuat. Rizqo. Rizqo. Basiron. Basirun. Basirun. Nah, ini ujung lidahnya lancip ke gigi seri bawah. Nah, ini agak-agak cadel sin ini. Nah. Basirun. Sebentar, Ibu buka kamera enggak ya? Iya ya. Coba dibuka Ibu, saya belum lihat tapi. Dibantu buka kameranya Bu Kasmawati, bisa? Itu belum dibuka tadi. Baru mic-nya saja buka, videonya belum. Ya, itu sudah ya Bun ya? Di kami belum terlihat Ibu Kasmawati Afwan. Ya Allah. Ya. Kok nggak mau dibuka? Oh, maksudnya videonya nggak bisa ditekan ya Bu? Nggak bisa dipencet ya? Iya. Gak apa-apa. Coba Ibu bilang asli. Tunggu dulu. Ya Allah, kok lari? Gak apa-apa Ibu kalau nggak bisa. Asi. Kayaknya ini ya, kalau dari suaranya. Lidah Ibu keluar kayaknya ini. Enggak, Bun. Enggak. Asi. Asi. Atau banyak menempel ke dinding dalam. Dia pakai ujung lidah lancip saja, nggak boleh banyak-banyak. Asi. Dia apa ya? Belum sempurna di bunyi sin, dan kalau ini sin ya belum sempurna, kalau sad juga belum. Asi. Makanya saya pingin lihat kamera tapi qadarullah nggak bisa kebuka ya. Itu sudah. Nah, ini sudah terbuka Ibu. Ya, hilang lagi.
Sudah Tutup lagi ya? terlihat Ustazah? Sudah terlihat belum? Nah, sudah. Ya udah. Jadi saya mulai dari basirun gitu ya Bun. Nah, kelihatan lidah ibu keluar itu. Basirun Nah, tuh. itu keluar itu ibu. Si. Ya, jadi gini, ibu ujung lidahnya memang udah diarahkan ke gigi seri bawah, tapi bagian punggung itu melengkung keluar. Nah, itu yang bikin dia jadi kayak sa. Si. Masih salah ya? Nah, itu Basir. lidah ibu mau keluar itu. Si. As, coba gini, saya buka kamera ini. As. As. Nah, As. kan lidah ibu beda kan dengan saya. As. As gitu. Lagi. As. As. Nah, kalau ibu S, lidah ibu keluar. S nampak ujung lidah, nampak lidah-lidahnya dia tidak boleh nampak. As. As. Nah, gitu. As di dalam. As. As. Belum. Jadi ini kayak sa dia karena lidah keluar, lidah nampak. Lidah nampak keluar, jadi kayak As. sa. As. 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 S. Masih salah ya udah. Kenapa? S. Coba bahasa Indonesia. Minum S. S. Huruf S. Nah, gitu. Itu lidahnya tidak kelihatan kan? Nah, gitu. Jadi as gitu ya Bun. Nah, As. ya. S, ya kayak S. Pokoknya kayak S. S. As. Is. Is. As. Nah, Us. As. ya. Us. Us. Gitu ya Bun. Us. Lebih baik. Dibanding yang tadi ini lebih baik. Jadi saya ulang lagi ya Bun. Ya. Basirun. Ya, lebih baik. Tapi tetap harus dilatih itu ya. Dia masih nyampur dengan bunyi sa. Basirun masih nampak anunya Masih keluar. nampak. Ya. Coba ibu fokus ke cermin tanpa melihat tulisan. Basirun. Masih kelihatan ya? Basirun. Ya, Masih itu kelihatan. kalau dari ibu sendiri, si, ujung lidah. Si. Nah, itu keluar. Itu keluar ibu, masih. Oh. Basirun. Tuh ya Bun. Basirun. Lebih baik. Tapi memang ini kalau seandainya ini sakit belum sembuh gitu ya. Biar kamu dilatih terus, insya Allah. Tadi ibu udah ada sudah ada satu pelafalan yang benar. Berarti ibu tinggal latih terus sampai bisa stabil benar terus. Ini kan masih kadang benar, kadang salah. Tapi ibu udah pernah benar. Ya, kalau udah pernah benar tuh insya Allah bukan salah, udah berarti butuh latihan aja. Ya. Maksudnya itu Bun, itu tuh giginya tuh agak dianukan, agak dirapatkan gitu. Kalau gigi udah nggak bisa kita rapatkan. Gigi kan posisinya udah begitu ya. Tapi ujung lidah. Bentar ya. Sebentar Ibu. Saya ambil alat peraga mana ya. Kelihatan ya saya ya.
Bisa mana ya, Bu? Ini gigi, gigi ya. Ya. Nah, nanti ini gigi seri atas. Ini gigi seri bawah. Ngucapin shot ini pakai ujung lidah ini. Ujung lidah lancip. Nanti dia nempel ke gigi seri bawah. Af. Ini ya, ujung lidah yang ini nempel ke gigi seri bawah. Ke gigi seri bawah. Af. Af. As. 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 Af. Ya, As. fokus ke sini. Fokus ke sini. Jangan sini, jangan lidah-lidah yang lain, jangan sini. As. Af. As. Masih salah ya. As. Masih salah ya, Bun. Masih. Masih sa. Masih kayak sa. Enggak apa-apa. Nanti pokoknya ibu belum apa ya? Belum dapatin tempatnya. Tapi dia udah pernah bener gitu. Tapi yang saya baca ibu saat ini belum mendapatkan tempatnya. Karena masih ngambang. Di mana sih gitu? Di mana sih rumahnya shot itu gitu. Nah, mungkin secara teori ujung lidah lancip dengan dinding dalam gigi seri bawah. Ini kan tempatnya. Af. As. Af. As. 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 Masih salah ya, Bun. As. Sekarang ibu ngerasakan, oh ini salah. Ini belum tepat. Nah, perasaan ini salah itu berarti udah menunjukkan, udah ngeh. Orang kalau sakit, tahu penyakitnya, dia nanti benar beli obatnya. Enggak, dia sakit gigi, beli dia obat sakit mah. Enggak kan? Nah, tinggal ibu nanti latih terus, ya. Insya Allah ketemu. Ya, enggak ada alasan lidah tua. Nah, ada orang kadang bilang, lidah tua Ustazah, gitu. Enggak ada istilah lidah tua ya. Mudah terus insya Allah. Iya. As. 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 Masih ini ya, Bun. Masih sa. Saya masih mendengar itu sa, bukan shot. Enggak apa-apa dilanjut dulu. Ya. Nah, hilang. sekarang dirhum. Masih Bu Kasmawati atau mau lanjut Ustazah? Sampai tunzirhum aja 3 kata, nanti habis itu ganti orang. Oh gitu, iya baik. Berarti kasih kesempatan untuk peserta berikutnya ya Ustazah? Baik. Iya, jazakillah khair Bu Kasmawati. Semangat terus ya Bu. Makasih. Sama-sama. Selanjutnya berarti Ibu, sebentar saya cek. Nomor 5 sudah tidak ada, nomor 6. Ibu Eli. Nah, kebagian nih Bu Eli, huruf ro Ibu Eli, Masya Allah. Iya. Ya, silakan Ibu. Yang sebelahnya ya Ibu ya. Aangzar tahum. Yang ini Ustazah. Mbak Ri. Iya. Dibesarin sedikit nggak ya Mbak Windy? Biar terlihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'anzalnatahum. A'anzartahum. Ikhfa'nya kurang lama dengarnya. A'anzartahum. Farhabuni. Farhabuni, pelan-pelan. Farhabuni. Farhabuni. Ha, huruf ha lagi. Ha.
Ha. Bukan ha. 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 Ya. Falhabuni. Rabihat. Ya. Rabihat. Nah. Yash'uruna. Ya. Yash'uruna. Wa ilsoda. Ya, barakallahu fiik. Ya, untuk huruf-huruf selain ro, alhamdulillah ya jelas Ibu ya. Memang ro memang belum begitu terlihat ya, tapi tidak apa-apa. Ini alhamdulillah apa namanya? Insya Allah dengan materi tadi Ibu udah mendapatkan di mana letak yang benar ya, makhrajnya. Ya, Ya, barakallahu fiik. Ustazah. Berlatih Wa terus. fi barakallahu Ustazah. Iya, jazakallah Bu Eli. Selanjutnya Afwan, ada yang terawat Ustazah. Ibu Weni, nomor 6 Ibu Weni. Assalamualaikum. Ya, Ya, Ibu Waalaikumsalam. Weni udah siap praktek lah ya, Masya Allah. Afwan ya Bu, terlewat tadi di laptop Lika Ibu ke bawah. Silakan Ibu. Iya, yang atta ini. Ah, iya Ibu, betul. Huruf to ya, iya ini. Contohnya yang sebelah kanan ya Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At at tau at taubu At-tawwabu ya, at-tawwabu. Bentar. at tawabu. Oh, itu ada afatatma'un. Ya, Afatatma'un dulu. dan aja saya besarin dulu komputer saya. Ya, gimana saja? Oh, bentar, saya besarin. Ya, gimana saja? Afatatma'un. Oh, lanjut ke sampingnya. Tadi yang afatatma'un belum ya? Ya, maaf. Tadi baru yang satu belum ke depan, belum ke Ya. sampingnya. Ya. Diulang nggak usah aja yang ini? Apa langsung warna langsung? Afatatma'un, afatatma'un. Ya. Yang mana tadi? Wanukotisu gitu. Afwan, Ibu yang sebelah kanan yang afatatma'u. Tidak Yang terlihat apa? sebelah kanan Mbak Windy, Afwan bisa dibesarin? Nah, Persenannya dibesarin. Ya. At tawabu itu. afatatma'una, afatatma'una. Afatatma'una. Tuh salah. Afwan Bu Weni, itu layarnya digeser ke kanan. Layarnya digeser ke kanan. Maaf ya Allah, sebelah kanan saya yang sebelah kiri. Maaf. Soalnya tadi saya besarin taunya yang keluar sebelah kiri. Ya, af ini ya. Ya, afatato. Maaf. Allah, salah baca. Af tatomauna tuh. Oh ya. Ya. Wasato. Bitu. Biatu itu di kasroh. Biatu. Bitu. Biatu, tonya tebal biatu. Siroto.
Sirot. Gitu. Sirotin. Astagfirullahaladzim. Ya, maaf saja. Nggak lihat ada baris bawah. Sirotin. Ya. Barakallahu fiki, jazakillahu khairan. Kasih Ustazah. Maaf ya Ustazah, salah baca tadi, salah Nggak halaman. Nggak apa-apa, Ibu. Terima Jazakallah kasih. khair Bu Eni. Selanjutnya Ibu Eno ya, setelah Ibu Eli, Ibu Maaf. Eno. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Eno, bisa praktek? Atau Ibu Rosna bisa praktek? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, insya Allah. Oh iya, Alhamdulillah. Silakan Ibu Rosna. Ya, Untuk yang kalimat sebelahnya ya, contohnya ya Ibu Rosna ya. ya. Iya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At-tawwabu. At-ta. At-ta. Kasih hama setelah ta. At-tawwabu. Ya. Wa nuqaddisu. Tahtadun. Andada. Andada. Utuh. Duni. Du domahnya. Duni. Oh, harus pakai anu ya Ustazah ya. Enggak apa-apa sih, mau wakaf enggak apa-apa, mau dibacain Bapak. Duni. Ayatina. Qadir. Ya. Barakallahu fiik, jazakillah khairan. Maafin barakallah Ustazah. Ya, jazakallah khair Bu Rosna. Selanjutnya Ibu Ya. Yeni, Afwan. Alhamdulillah sudah bisa praktek ya Bu Yeni? Alhamdulillah, Mbak Lika. Iya, Ibu. Langsung ya Ustazah. Iya. Kecil Iya. suaranya. Suaranya bisa agak lebih besar Bu Yeni, Afwan, terdengarnya kecil. Oh iya, sebentar. Sudah? Agak lebih didekatkan saja mungkin ya Bu Yeni ya, biar lebih dengar. Oh iya. Saya off cam aja Mbak ya. Nah, ini udah lebih jelas kok Ibu, Alhamdulillah. Oh, iya. Biar Baik. Ustazahnya lihat juga mulutnya Oh, Ibu iya. Yeni saat pengucapan. As-sholata. Nah, bibir bawahnya nggak boleh naik. As-sholata. Jadi di huruf shotnya Ibu masih agak menggunakan bibir ya. Jadi nanti dua bibir nggak boleh digerakkan. Summun. Sekali lagi, Summun. Nah, waktu su kita monyong, waktu mim dua bibir harusnya kembali. Sum kembalikan dua bibir. Summum. Ya. Yubkhiruna. Yubasi. Nah, ujung lidah tidak boleh keluar, ujung lidah ke gigi seri bawah. Yubkhiruna. Masih ada enggak? 9. Sudah Ustazah ya. Barakallahu fiik, jazakillah khairan. Jazakillah khairan Ustazah. Ya, jazakillah khair Bu Yeni. Selanjutnya setelah Bu Yeni yang bisa praktek nomor 11 nggak ada, nomor Bu Aisyah ya. Assalamualaikum, Bu Aisyah bisa praktek? Atau Ibu Dian, Assalamualaikum. Mbak.
Yang Iya, mana? Yang ini ya? yang sebelahnya ya Ibu Dian ya, yang sebelah kiri. Kiri. Iya. As-sama Mm-mm. az-zakawata. Azza itu pakai ujung lidah ke Az bawah. azza azzak az-zakawata. Az-zakata. Oh iya, astagfirullah. Az-zakata. Ujung lidah lancip Ibu, masih kurang lancip. Z- z- Az az-zakata. Nggak boleh Masih menyentuh gigi seri atas. az az Mm-mm. az-zakata. Masih ya Ustazah? Ya, sofirnya itu kurang. Z-nya itu kurang. Az az-zakata Ya. bisuratin huzu huz huzuwa huzuwa Zu-nya pendek Ibu. Ya saja huzuwa Ya. al-fasiqina Mm-mm. unzila Dua bibir dikembalikan saat ikhfa. unzila unzila Mm-mm. gitu. Kembali, nggak boleh monyong terus. Unzila Unzi. unzi Ibu monyong. Unzi. Sebentar aja monyongnya, cuma di U. Begitu ikhfa, langsung balik. unzila Kembalikan bibir aja, nggak boleh senyum. unzila Ibu masih narik sudut bibir, masih kelihatan senyumnya. oh unzila. Ya, kembali normal seperti itu. Oh ya, baik Ustazah. Jazakillah khairan Ustazah. Amin wa iya. Selanjutnya Ibu Ici. Assalamualaikum. Oh, Mbak Aisyah sudah bisa ya? Baik, Mbak Aisyah terlebih dahulu. Yes. Assalamualaikum Ya. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Aisyah. Yang mana balik Kak, Afwan? Sebentar. Nah, yang ini Mbak Aisyah yang sebelah kanan. Yazlimun. Baik. Yadlimuna. Lanjut. Wadhallalna. Wadha. Ujung lidah keluar. Wadha. Wadhallalna. Nah, mata biing. Wadhallalna. Zuhurihim. Azimun. Ya, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Wa iya. Terakhir kesempatan prakteknya untuk Ibu Ici ya, Ustazah dan teman-teman soleha, afwan dikarenakan waktunya juga sudah malam. Terakhir Ibu Ici ya. Silakan Ibu Ici. Siap. Iya. Siap Ustazah. Sebelahnya ya Bu Ici, bacaan yang sebelah Iya. kiri. Iya. Iya. Attahiztumu misliha. Ittakhadtum. Waqaf Iya. aja nggak apa-apa. Itu beda kata. Ittakhadtum misliha zalikum
misaqo a'udzu. Betul nggak sih Ustazah? Jangan dari hidung. A'udzu. Masih ada dikit ya. Iya. A'udzu. Atuhaddisunahum. Huruf H bedakan dengan H. Atuhaddisunahum. Nahum. Otot bibir aja yang mau. Nahum. Atuhaddisunahum. Alladzina tusiru. Ulangi. Alladzina tusiru. Tusiru. Barakallahu fiki jazakillah khairan. Barakallahu saja. Masya Allah, Alhamdulillah. Ustazah, berarti sudah sampai di sini ya praktiknya ya. Terakhir di Ibu Ici, afwan jidan ya teman-teman solehah, dikarenakan memang waktunya tidak memungkinkan. Mudah-mudahan teman-teman bisa latihan terus di rumah ya. Jazakillah khairan Ustazah Juliana atas ilmu yang disampaikan kepada kami. Semoga Ustazah mendapat balasan berlipat kebaikan dari Allah Ta'ala. Jadi bisa Amin. diambil kesimpulan ya Ustazah, kalau kita ini belajar makhorizul huruf itu harus dengan memperbanyak latihan ya Ustazah. Betul. Iya, latihan yang konsisten. Jadi sehingga otot mulut kita membuat gerakan lidah otomatis bergerak ke posisi yang benar tanpa proses berpikir. Dan kita dapat membedakan huruf-huruf yang mirip serta terhindar dari kesalahan yang fatal atau lahan jali. Seperti itu Ustazah. Betul. Iya. Masya Allah. Ya udah. Baik Ustazah, afwan boleh dibantu untuk doa penutup Ustazah berkenan? Nah, Iya, jazakillah khair Ustazah. Tafadholi. sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa huwal mustahiqqu lil hamdi was-sanaa. Nasta'inu bihi fis sarra'i wad-dharra' wa nastaghfiruhu wa nastahdihi lima yuqarribuna ilayhi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi fi jami'i halatina. ونصلي ونسلم على أفضل مبعوث للعالمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك نسألك يا حي يا قيوم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إننا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ولذة النظر إلى وجهك الكريم
ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، وأن تنور بكتابك أبصارنا، وأن تطلق به ألسنتنا، وأن تفرج به عن قلوبنا، وأن تشرح به صدورنا، وأن تستعمل به أبداننا، فإنه لا يعيننا على الحق غيرك، ولا يؤتيه لنا إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمورنا، وتلم بها شأثنا، وترد بها ألفتنا، وتعصمنا بها من كل سوء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ولا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah. Jazakumullah khair. Ustazah. Semoga teman-teman sekalian